Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan proyek dari mata kuliah Jaringan Komputer 2. Di video sebelumnya kita sudah berhasil dan juga selesai untuk mengkonfigurasi bagian NAT overload yang ada di sebelah kanan sini. Kemarin juga kita sudah berhasil. Mungkin di video kali ini kita bakal lanjut lagi untuk konfigurasi di bagian bawah sini, yaitu area Polinela. Sebelumnya di sini ada perintahnya. Untuk tugas dari 1 sampai 5 itu sudah, kita bakal lanjut lagi ke bagian nomor 6, yaitu pada area Polinela. Jadi yang A, seluruh IP perangkat di VLAN manapun mendapatkan IP address dari DHCP server dengan DNS 1 diarahkan ke IP server public 1. Terus DNS 2 diarahkan ke IP DNS server public 2. Nah, jadi seluruh perangkat di area Polinela nanti di VLAN manapun dia tidak menggunakan IP statik, melainkan mendapatkan IP dari DHCP server yang ada di server farm. Nanti kita bakal bahas. Selain itu, pada konfigurasi DHCP ini juga ditentukan DNS server ya, di mana DNS pertama ini diarahkan ke public server 1 dan DNS 2 diarahkan ke public DNS server 2. Terus dengan konsep ini tentu pengelolaan IP dan juga DNS jadi lebih terpusat. Sekarang yang B, multi-layer switch pada distribution network menjalankan fungsi DHCP relay. Jadi karena DHCP server dia berada di jaringan yang berbeda ya dengan klien, maka di sini multi-layer switch pada distribution network dia menjalankan fungsi DHCP relay. DHCP relay ini dia berfungsi untuk meneruskan ya permintaan DHCP dari klien di setiap VLAN menuju DHCP server, sehingga nanti seluruh VLAN itu dia bisa mendapatkan IP meskipun berbeda network. Terus yang C, seluruh perangkat yang terkoneksi dengan AP dimanapun, user authentication-nya dikontrol melalui server radius. Jadi nanti seluruh perangkat yang terhubung ke access point, di proses user authentication itu bakal kita kontrol menggunakan server radius. Dengan mekanisme ini nanti user yang ingin terhubung ke jaringan wireless itu dia harus melalui proses autentikasi terlebih dahulu, sehingga keamanan jaringan itu lebih terjaga. Terus yang D, seluruh wireless router menjalankan fungsi AP, bukan wireless router yang terhubung dengan server radius terkait user authentication ketika perangkat wireless client terhubung ke IP. Jadi pada topologi ini seluruh wireless router yang ada itu tidak berfungsi sebagai router, melainkan hanya sebagai access point saja. Nah, wireless router ini dia nanti nggak akan menjalankan DHCP, NAT maupun routing. Jadi dia fungsinya itu hanya untuk menghubungkan klien wireless ke jaringan. Nanti saat perangkat wireless klien itu terhubung ke access point, di autentikasi user itu bakal langsung diarahkan ke server radius. Terus yang E, router RGW Polinela multi-layer switch pada distribution network dan SW di level access dikonfigurasi dengan konfigurasi dasar hostname, banner mode, SSH yang pengelolaan autentikasinya dipusatkan di server TACAX, termasuk log di lokal dipusatkan di syslog server, NTP juga dipusatkan di NTP server. Jadi untuk manajemen perangkat, nah si router RGW Polinela multi-layer switch, distribution dan switch akses dikonfigurasi dengan konfigurasi dasar kayak hostname, banner MOTD itu, terus SSH. Dan nanti seluruh proses autentikasi manajemen perangkat itu bakal dipusatkan menggunakan server TACAX. Selain itu nanti juga seluruh log perangkat ya dikirimkan dan disimpan secara terpusat di syslog server, dan sinkronisasi waktu dilakukan melalui NTP server. Terus yang E, link dari multi-layer switch ke switch server farm menjalankan Ether channel. Nah, untuk koneksi antar
multi-layer switch distribution dengan switch server farm itu dia nanti kita gunakan Ether channel. Nah, Ether channel ini dia fungsinya atau tujuannya untuk meningkatkan bandwidth dan menyediakan redundancy link sehingga koneksi ke server tetap stabil meskipun nanti salah satu link mengalami gangguan seperti itu. Terus yang terakhir, seluruh perangkat yang berbeda VLAN dapat saling terhubung, dapat berkomunikasi dengan server-server di data center Polinela, dapat terhubung ke DNS server. Nah, di terakhir ini nanti seluruh perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda dia bisa saling komunikasi satu sama lain. Selain itu, seluruh klien juga dia bisa mengakses server-server di data center Polinela serta dapat terhubung dan melakukan resolusi nama ya melalui DNS server. Hal ini nanti memungkinkan hal tersebut yang tadi dimungkinkan karena fungsi inter-VLAN routing dijalankan oleh multi-layer switch, makanya bisa seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini saya mematikan interface yang ada di router BGP yang ada di region antara region 1 dan region 3. Soalnya waktu saya mencoba untuk mengkonfigurasi saat semua interface ini hidup atau shutdown ya dengan statusnya itu up ya, saya sempat mengalami tidak bisa ping dan OSPF juga ada beberapa yang ngedown. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, jadi di sini saya izin untuk mematikan dulu beberapa interface saat konfigurasi supaya nanti konfigurasi kita berjalan dengan lancar. Secara Cisco Packet Tracer ini dia kan simulator pembelajaran ya, bukan emulator jaringan penuh gitu. Jadi topologi yang besar yang kita punya ini cukup kompleks sehingga kestabilan simulasi routing itu nggak selalu terjamin. Oleh karena itu, meskipun nanti konfigurasinya tidak berubah, konektivitasnya itu bisa terganggu akibat keterbatasan simulasi seperti itu. Jadi di sini saya izin untuk mematikan beberapa interface. Mungkin sekarang kita bakal lanjut aja untuk mulai konfigurasi bagian bawah, yaitu di bagian Polinela. Di sini ada router RPT. Jadi kita buka aja langsung, kita ke tab CLI, lalu kita enable, lalu kita configure terminal. Sebentar, ini besar banget. Kita configure terminal. Lalu di sini kan ada interface. Nah, kita bakal kasih IP dulu di setiap interface. Kita kasih IP ke interface yang kiri ini dulu, itu interface G0/0. Salah. Kurang I. Terus IP address-nya berarti ini kan yang di tengah-tengah sini tuh networknya 50.0.0.0 kan. Berarti kita sesuaiin aja. Di sini saya udah tandain networknya itu 11 ya. Untuk kesini berarti IP-nya 50.0.11.2. Kenapa 2? Karena di sini itu yang 11.1 udah dipakai di router yang ini. Jadi kita yang dari sini itu kita pakai yang 11.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown. Nah, kalau sudah, berikutnya kita lanjut ke interface yang kanan, itu interface G0/1. IP-nya kita berarti pakai 12.2. Jangan lupa untuk no shutdown. Lalu ke bawah ini juga ada interface, kita harus kasih IP juga. Itu interface G0/2. IP address-nya di sini kita pakai
10.10.10.1, terus kita no shutdown seperti ini. Lalu sekarang kita bakal buat BGP dulu. Kita exit, kita masuk ke router BGP 60.000, aduh, 1, 2, 3, 4, 5, ke router BGP 60.000 sesuai dengan AS number yang router ini punya. Lalu BGP log agency, log neighbor change, terus kita masukin nih networknya itu yang di sini, yang di interface ini itu 50.0.11.0, terus 0.0.0 255, ini mask 255 seperti ini. Lalu yang 12 juga kita masukkan, dan yang di 10 juga itu kita masukkan 10.10.10.0. oke, 10.10.10.0. terus kita masukin neighbornya, berarti ini 50.0.11.1 ya, karena di tetangga di depannya itu 11.1. Salah, ini remote as kita masukin AS numbernya 2333, udah up. Terus ke interface yang kanannya itu tetangganya 12.1, remote as-nya 4, seperti ini. Terus udah, kita exit. Lalu di sini kita masukkan perintah konfigurasi akses control list ya, dengan nama Zero Trust, karena bisa dilihat di sini kita ada ketentuan untuk mengkonfigurasi Zero Trust. Jadi langsung aja di sini kita ketikkan perintah IP access list standar, terus kita tulis Zero Trust seperti ini. Lalu kita permit 10.10.1.0.0.0.255 kayak gini, terus Denny Eni, terus kita X 10.10.1.0. Jadi ACL ini bakal digunakan untuk membatasi akses jaringan ya, nanti dimana hanya perangkat dengan sumber IP dari network tertentu yang diperbolehkan, sedangkan traffic lainnya itu bakal ditolak. Terus di sini kita yang pertama buat akses list Zero Trust. Jadi di ACL ini di sini kita mengizinkan traffic yang berasal dari jaringan ini 10.10.1.0, dan kita presentasikan dengan wildcard 0.0.0.255. Terus Denny Eni berarti nanti seluruh traffic dari sumber IP selain network tersebut tidak diperbolehkan untuk lewat, seperti itu. Terus setelah itu kita bakal menerapkan ACL Zero Trust ini pada interface jaringan secara inbound, sehingga setiap paket yang masuk ke interface tersebut itu bakal difilter berdasarkan aturan ACL yang dibuat. Ini untuk interface-nya ini yang mengarah ke bawah, yaitu interface G0/2. Kita masukkan perintah IP access group, terus kita copy aja ini yang Zero Trust ke sini, kita tempel, lalu kita tambahkan perintah in. Setelah itu kita N aja. Kalau sudah, kita WR.
Berikutnya kita bakal lanjut lagi kita geser ke router.ac.id. Nah, kita bakal coba untuk kasih IP-nya, buka desktop, IP configuration, IP-nya 10.10.1.10. Ini subnet master kita ubah jadi 255.255.255.0. Terus gateway-nya 10.10.1.1. Kayak gini. Kalau udah kita copy 10.10.1.10. Bentar. Ini kita harus pastiin jangan sampai salah masukin IP ya. Nanti bisa berpengaruh ke konfigurasi berikutnya. Kita pergi ke service, kita ke DNS, lalu kita masukin name-nya itu router.ac.id. router.ac.id. Terus address-nya ini itu kita copy aja IP-nya kayak gini, terus kita klik add. Jangan lupa untuk di on ya di sini supaya DNS-nya itu menyala. Jadi kalau misalnya kita coba akses itu dia bisa diakses. Kalau kita nggak on nanti dia nggak bisa diakses. Kalau udah kayak gini, kita bakal lanjut lagi ke journal.ac.id. Kita ke desktop, IP configuration, terus kita copy. Ini kita ganti 20. Jadi 10.10.1.20 ini 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya berarti 10.10.1.1. Terus kita ke service, kita ke DNS, kita kita tempel si address-nya, terus kita tambahin name-nya yaitu journal.ac.id, terus kita on, kita add. Kalau udah kita lanjut lagi ke main polynela.ac.id. Terus kita ganti jadi 30, jadi 10.10.1.30, terus ininya 255.0, terus ininya gateway-nya berarti 10.10.1.1. Setelah itu kita ke service DNS, ini namanya main.polynela.ac.id. kita add, udah on. Kalau udah kita bisa nggak ya? Sebentar. Masih nggak bisa, kita biarin aja dulu. Kita bakal lanjut lagi konfigurasi di router RGW Polynela ini ya. Kita klik, sebentar. Kita klik router rgw.polynela. Ini kita ke CLI, kita enable. Oh iya, tadi kita lupa menambahkan hostname-nya. Ini kita tambahin dulu hostname-nya min.gw min.polynela kayak gini. Terus yang di sini tadi kita lupa ya, yang rpt min.pt. Lalu kita ke sini. Sekarang kita bakal kasih IP dulu ke interface. Ke atas itu interface int g0/0
IP-nya kita kasih 10.10.10.1.2 255.255.255.0 ke sini ya tadi. Karena di sini pakai not overload, jadi kita harus tentukan juga interface outside dan inside. Karena dia keluar, jadi kita tambahkan perintah IP not outside seperti ini. Terus kita ke interface yang bawah sini, itu interface G0/1. Terus IP-nya kita kasih 20.20.1.1. Terus ini kita IP not inside karena dia arahnya ke dalam. Jangan lupa untuk no shutdown. Tadi yang interface G0/0 lupa kita no shutdown, kita no shutdown dulu seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan perintah IP not inside source list 1 interface G0/0 overload. IP not inside source list 1 interface G0/0 overload. Oke. Terus kita masukkan perintah access list 1 permit 172.16.0.0.0.255.255 kayak gini, begini. Terus kita tambahkan IP access list extended block 1. Ini kayak di not overload yang di atas ya, block 1 to LAN seperti ini, block 1 to LAN. Terus kita kasihkan deny IP ini itu 172.16.0.0.0.255 seperti ini. Deny IP ini 72.0.0. Terus permit IP ini kayak gini. Terus kita exit, kita ke interface G0/0, kita masukin IP access group ini yang tadi yang udah kita buat ACL nya ke kita copy dia dari sini, kita paste sebentar, IP access group baru ditempel block 1 to VLAN. Terus kita tambahkan in, terus kita exit. Terus kita masukkan IP rootnya 0.0.0.0.0, defaultnya 10.10.1.1 kayak gini. Kalau udah kita end dan kita WR. Setelah itu kita ke MSL distribution ini ya, enable configure terminal hostname-nya supaya kita nggak lupa. Ini MSL distribution
distribution seperti ini. Lalu kita bakal buat VLAN 10 dengan nama, nah sesuaikan dengan, di sini saya belum kasih keterangan ya untuk VLAN-nya. Jadi kalau kita lihat contoh topologinya itu di sini VLAN-nya udah dibagi. Di sini kita bakal tulis dulu deh. Jadi VLAN 10 itu dia mahasiswa IP-nya di range 172.16.10.0/24. Terus VLAN 20 itu dia untuk dosen, IP-nya 172.16.20/24. Lalu VLAN 30 itu untuk staff, IP-nya 172.16.30.0/24 dan VLAN terakhir itu VLAN 40 untuk tamu. IP-nya 172.16.40.0/24. Seperti ini. Kita ke sini, kita ke bagian yang sebelah kanan itu sama ya, kayak gini, 172.16.10.20.30. Oke, setelah kita kasih ketentuan VLAN-nya, sekarang kita bakal lanjut lagi di LS distribution. Ini kita kan buat VLAN 10, berarti kita namain mahasiswa. VLAN 20 itu name-nya dosen. Lalu VLAN 30 itu name-nya staff. Lalu VLAN 40 itu name-nya itu dia tamu. Seperti ini. Sebentar. Kalau udah, kita exit dan sekarang kita bakal buat interface atau menambahkan ya interface VLAN 1 yang bakal menjadi gateway buat server-server yang ada. Jadi interface VLAN 1 kita description dulu, namanya kita kasih port management, terus kita kasih IP juga, IP-nya 20.20.1.255.255.255.255.0. terus kita no shutdown supaya dia up 20.20.1.2. Oke. Sekarang kita ke DHCP server dulu. Kita bakal kasih IP. Di sini IP-nya 20.20.1.10. Nah, subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, default gateway-nya itu adalah IP dari VLAN 1 yang udah kita buat tadi, yaitu ini 20.20.1.2 itu bakal jadi gateway ya. Di sini 20.20.1.2 seperti ini. Kalau udah, kita ke MSL distribution lagi. Kita lanjut lagi deh. Kita ke interface VLAN 10. Kita bakal kasih IP address 172.16.10.1.255.255.255.0. Ini sesuai ya dengan yang udah ditentukan tadi. Nah,
172.16.10.1. Terus di sini kita bakal tambahin juga IP helper address. Sebentar. Untuk IP helpernya di sini itu kita pakai IP dari interface VLAN. Oh enggak beda. IP helpernya itu 20 sebentar. IP helper address 20.21.10 kayak gini. Terus ini sebenarnya dia udah up, jadi ketika kita no shutdown itu nggak perlu no shutdown ya kalau misalnya di interface VLAN 10 ini, seperti itu. Jadi ketika kita masuk ke konfigurasi interface VLAN itu dia langsung up. Terus kita exit dan kita ke interface VLAN 20. Di sini nih dia langsung up ya, change state to up. Terus kita kasih IP-nya itu dia 21.172.16.20.1, lalu IP helpernya dia sama yaitu 20.20.1.10. Terus ini gak usah kita no shutdown deh. Terus kita ke VLAN 30, VLAN 30, lalu kita kasih IP-nya 30.1. Terus IP helpernya sama, kita ke interface VLAN 40, IP-nya 40.1. IP helpernya jangan lupa untuk dimasukkan X 20.1.40.1. Terus kita bakal masukkan perintah IP routing. IP routing seperti ini, IP routing. Jadi IP routing ini dia digunakan agar perangkat itu bisa meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda. Tanpa IP routing ini, komunikasi antar VLAN itu tidak bisa berjalan, seperti itu. Jadi penting untuk kita masukkan perintah IP routing ini ya. Terus sekarang kita masukkan IP root seperti ini. IP rootnya 0.0.0.000 kayak gini. Terus 20.20.1.1 kayak gini. Terus kita exit. Configure terminal. Terus kita ke interface range F0/1 sampai 2. Di sini kan ada ether channel ya. Jadi kita bakal coba konfigurasi. Bentar. Jadi kita bakal coba untuk konfigurasi. Dia kan di sini ya. Ini FA01, FA02, FA02. Jadi kita bakal coba untuk konfigurasi untuk di yang arahnya FA01, FA02 yang sini itu kita bakal mode terang. Kita langsung aja coba interface RA F0/1 sampai 2 itu kita switch port terang encapsulation .1 key .1 key kayak gini, baru kita bisa switch port mode terang terang kayak gini. Jadi mode terang itu digunakan agar satu port switch dapat membawa traffic dari banyak VLAN sekaligus. Biasanya ya ini digunakan di switch layer 3 ya, kayak yang di MSL distribution ini. Kalau udah nih dia bakal dapat log kayak gini panjang. Terus sekarang kita tambahkan channel group
channel min group 1 mode aktif kayak gini. Terus kita enter, terus kita sekarang ke interface port channel 1, kita switch port terang encapsulation .1 key, terus kita switch port mode terang juga kayak gini. Terus kita ke interface range 3 sampai 4, ini kita switch port terang encapsulation .1 key, switch port mode terang kayak gini, FA 3 sampai 4. Oke. Kalau udah, kita bakal WR aja. Kita end dulu, terus WR. Nah, terus kita ke switch ETC ini namanya kita kasih switch ETC ya. Ini kita bakal coba config. Di sini dia warnanya bakal berubah, biarin nanti dia bakal loading dulu hijau lagi. Kita kasih ini dulu, kasih ETC, kita enable configure terminal, hostname-nya kita kasih swmin etc. Salah. Seperti ini. Lalu kita ke interface range F0/1 sampai 2, karena ini kan sambungan ether channel ya dari multilayer switch tadi. Jadi kita bakal config juga interface RA F0/1 sampai 2 itu kita switch port mode terang, lalu channel group 1 mode aktif seperti ini, kayak gini apa ini. Nah, kalau udah, kita ke interface port channel 1, kita switch port mode terang seperti ini. Kalau misalnya udah, kita ke DHCP server ya, kita ke sini, terus kita bakal pergi ke service, terus kita buat ke DHCP. Di sini saya sudah coba buat, kita bakal hapus ya, karena sebelumnya di sini saya tuh sebenarnya udah nyoba ya, tapi nggak direkam. Jadi kayak saya nyoba dulu baru direkam, dan ini itu bekas dari saya nyoba, jadi kita bakal remove dulu, kita bakal buat baru untuk video ini. Udah kayak gini. Di sini untuk toolname-nya itu yang pertama kita bakal buat VLAN 10. Terus di sininya default gateway-nya 172.16.10.1. Terus DNS servernya ini itu kita arahkan ke DNS server public 1 dan juga 2 ya, sesuai dengan yang diperintahkan di sini. Nah, kita arahkan di sini, kita bakal arahkan ke server public 1. Ini IP-nya di sini itu 340.0.0.10 kayak gini. Nah, start IP address-nya 172.16.10 ya, berarti 10 dan ininya 10. Kayak gini. Subnet-nya 255. Di bagian sini itu kita jangan sampai salah untuk konfigurasi ya, karena nanti si PC atau laptop klien yang di bawah itu dia bakal nggak dapat IP DHCP. Nah, di sini kita bakal
setting nih DHCP-nya, jadi harus benar-benar konfigurasinya. VLAN 10, 172, 16, 10, 1, 40, 00, 10, ininya 172, 16, 10, 1, kita start dari 10, subnet masknya, terus kalau udah kita add. Bentar, ini kita add. Kalau misalnya saat kita pertama kali config, di sini tuh udah ada isinya ya, maximum number of user ini. Cuman karena di sini saya tadi udah nyoba, terus sekarang dihapus, hilang deh jadinya. Kita tambahin aja 246. Terus FTP server itu 0.0.0.0 dan WLC addressnya 0.0.0.0 kayak gini. Terus kita add. Nah, kalau udah kayak gini ya, 172, 16, 10, 1. Kita bakal buat lagi di sini untuk VLAN 20, kita tinggal ganti aja kayak gini. Terus kita add. Terus kita buat lagi 30. Untuk yang VLAN 30 dan 40 itu kita bakal arahkan DNS server public 2. Jadi di sini IP-nya diubah jadi 30, sesuaikan ya dengan IP dari DNS server public masing-masing. Ya, terus kalau udah kita add kayak gini, terus kita kita remove dulu. Sebentar, ini harus teliti. Kita add, lalu kita tambahin lagi VLAN 40. Terus di sini kita add. Sebentar, di sini saya harus perhatikan dulu jangan sampai ada yang salah. 172, 16, 30, 41, 31, 21, 11, 30, 00. Oke, kalau udah, ini jangan lupa di on servernya, servisnya di on ya. Deh, terus di on. Terus kalau udah, kita bakal ke ini SWNA1 ya, kita bakal konfigurasi. Bentar, saya cek dulu. 43. Terus kita bakal lanjut lagi. Kita tutup dulu deh ininya. Kita ke SWNA1 ya. Di sini kita bakal buat VLAN. Tapi sebelum saya lupa, di sini kita bakal kasih hostname dulu, karena saya suka lupa. Saya mohon maaf sekali kalau saya suka lupa memberikan hostname. Sebentar ya. Bentar. Di sini ya, tadi hostname-nya berarti SWNA1 kayak gini. Terus kita baru buat VLAN-nya. VLAN 10, name-nya mahasiswa. Terus VLAN 20, kita name-nya dosen.
VLAN 30, name-nya staff. VLAN 40, name-nya tamu. Bener ya? Coba. Mahasiswa, dosen, staf, tamu. Oke. Sekarang kita bakal ke interface FA0/1. Kita coba lihat. FA0/1 itu dia nyambung ke multi-layer switch yang atas ya, atau MLS distribution. Nah, karena dia terhubung ke switch layer 3, kita bakal mode terang. Switch port mode terang seperti ini. Sebentar. Biasanya dia ada lock gitu kalau misalnya kita mode terang. Kita exit, kita bakal bagi ya port yang ada di switch ini itu untuk 4 VLAN yang ada. Jadi kita bakal bagi kayak interface segini sampai segini buat VLAN ini, buat VLAN ini, kayak gitu. Nah, untuk F0/2 sampai 6 itu kita bakal switch port mode akses. Nah, kita akses switch port akses VLAN 10. Jadi port ini itu untuk VLAN 10 seperti itu. F0/2/6 F0/2 min 6 sampai 6. Nah, terus F0/7 sampai dengan 12 itu bakal kita akses untuk VLAN 20 ya. Terus kita ke interface 13 F0/13 sampai 18 itu kita mode akses, dan ini untuk VLAN 30. Terus interface 19 F0/19 sampai 24 ya. Terakhir kita switch port mode akses dan akses VLAN 40 seperti ini. Sebentar, kita perhatiin dulu, takutnya ada yang salah ya. Nol 2 sampai 6 VLAN 10, 7 sampai 12 VLAN 20, 13 sampai 18 VLAN 30, 19 sampai 24 VLAN 40. Oke, terus kita di sini kita buat juga nih interface VLAN 1. Kita kasih description kayak yang di sebelumnya. Kita pakai port management seperti ini. Lalu baru kita kasih nih IP address-nya, yaitu 20.20.1.3 255 kayak gini. Lalu kita no shutdown supaya dia up ya. Sebentar. Kalau udah, kita bakal coba hubungkan ya menggunakan kabel straight ini, copper straight dari SWNA1 ke PC yang ada di bawah sini, yang ada di gedung X ya. Dari sini itu kita pakai 0/2 ini ke PC mahasiswa. Terus dari sini itu kita pakai berapa ya? 7. Bentar.
Sebentar, kalau misalnya kita lihat saya ada SS nggak ya? Ini jadi FA0/3 terus FA0 gak kelihatan lagi, ntar udah basing aja lah. Jadi di sini FA0/2 ya kita sambungkan. Yang penting kita tuh sambungkannya sesuai dengan interface yang udah kita bagi tadi nih, yang udah kita bagi tadi di sini. Kan ini VLAN 10 ya, berarti kita bisa pakai yang di 2 sampai 6 karena FA1 nya udah pakai di atas kan. Terus kita hubungkan aja di sini. Yang kedua VLAN 20 itu 2 sampai VLAN 20 itu 7 sampai 12. Nah, 7 juga boleh. Ini ke sini ke PC, terus dari sini itu 13. Oh, salah. Kalau udah gini kayaknya kalau salah ini untuk kita ke PC dulu, kalau salah ya udah kayak gini 19. Oke, kalau udah kita bakal ke RGW Polinela, ke sini ya, ke RGW min Polinela. Kita enable configure terminal, terus kita masukin nih IP root 172.16.10.0. ini VLAN-nya ya, network dari VLAN, terus 20.20.12 kayak gini. Oh salah, terus untuk 20.0 terus 30.0 terus 40.0 kayak gini. Kita N, kita WR. Setelah itu kalau kita coba udah muncul belum ya, kita lihat dulu deh. Bentar. Di sini untuk mendapatkan IP DHCP ya, kalau di saya itu dia lumayan lama, kayak harus nunggu beberapa saat gitu. Kadang dia dapet, tapi alhamdulillah di sini kita udah langsung dapet ya, 172.16.10.10. ini sesuai dengan yang kita config di DHCP server tadi. Kita ini kan kita start IP address-nya dari 172.16.10.10 kan. Ini dia udah dapat 172.16.10.10. Terus kita coba ke VLAN 20. Semoga yang ini juga udah langsung dapat. Kita harus
Nah, di sini 20.10, 176.16, 20.10, 20.10, terus yang di sini bentar. Nah, ini juga udah, alhamdulillah langsung dapat. Soalnya kemarin saya waktu nyoba itu kayak harus nunggu dulu beberapa saat, terus sempet juga dapat yang 192, IP-nya salah ya. Nah, di sini alhamdulillah pada saat saya tag video kita langsung dapat ya, alhamdulillah. Kalau udah, kalau kita coba ping bisa nggak ya? Kita coba deh. Kalau nggak bisa mungkin bentar. Oh, salah. Ping. Masih request time out ya, nggak apa-apa, nanti kita bakal cek di akhir aja lagi. Soalnya kalau di saya tuh untuk habis konfigurasi itu dia harus ditunggu beberapa saat gitu baru konfigurasinya tuh berhasil diterapkan, seperti itu. Jadi ini kita nggak apa-apa, masih RTO, nanti kita bakal coba lagi. Sekarang kita ke ini SWNA2, enable configure terminal hostname SW min NA2 kayak gini. Terus kita ini untuk konfigurasinya kurang lebih sama ya kayak yang di sini di SWNA1. Kita buat VLAN 10, name-nya mahasiswa, VLAN 20, name-nya dosen, VLAN 30, name-nya staff, VLAN 40, name-nya apa tadi, tamu, betul nggak? Terus kalau udah kita ke exit interface FA01, ini ya interface yang terhubung ke multi layer switch yang ke atas itu, kita switch port mode terang kayak gini. Terus kita interface range F0/2 karena FA0/1 nya kan udah ke atas, jadi kita baginya tuh yang di bagian bawah aja sampai 6 kayak tadi ya. Switch port mode access, switch port access VLAN 10 kayak gini. Terus kita ke 7 sampai 12 switch port mode access, switch port access VLAN 20. Terus ke range 13 sampai 18 itu switch port mode access, switch port access VLAN 30. Terakhir 19 sampai 24 kayak gini. Sebentar, saya harus pastiin dulu kalau misalnya udah benar. 0/2 sampai 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 40. Oke, sekarang kita ke interface VLAN 1. Kita kasih IP address-nya 20.20.1.4.
karena tadi yang di sebelah udah 1.3. Kalau udah no shutdown supaya aktif. Oke, kita end, kita WR. Setelah itu kita kayak tadi ya, kita hubungkan kabel menggunakan kabel dari client ke switch. Itu kayak tadi FA02 kayak yang di sebelahnya ya. Sebentar, FA02 kayak gini. Terus yang di sini tadi FA07 terus 13 terus ini 19 kalau udah kita tunggu dulu karena ini bisa dilihat ya, di sini masih warna orange. Aduh, no. Dia masih warna orange gitu. Kita tunggu sampai hijau. Sambil menunggu yang bawah dapat DHCP atau enggak, kita bakal ke sebentar, cek dulu. Takutnya saya enggak ke ini ya, enggak kerekam. Kita ke ini mana sih, ini server farm. Di sini radio server itu bakal kita kasih IP. Itu IP-nya untuk di radio server 20.20.1.20. ininya subnet masknya 255.255.255.0 kayak gini. Default gateway-nya 20.20.1.2. Oke. Kalau udah kita ke takak server, kita kasih juga 20.20.1.30. Ini 20.20.1.2 kayak gini. Kalau udah kita ke syslog server, kita ke ke sini, terus 20.21.40. kayak gini, 140 12. Terus kita ke NTP server, kita kasih juga IP-nya terakhir 20.21.50. Terus ini 20.21.2. Bentar, 150 1.2. Oke, kalau udah ini coba kita cek dulu, semoga kita dapat IP DHCP nya. Ini udah ya, bismillah. Alhamdulillah udah. Ke sini
kita udah dapat semua IP DHCP-nya ya. Kita nih ini kayak gitu. Mungkin untuk video kali ini kita sudahi dulu karena durasinya juga udah 1 jam lewat 6 menit. Saya takutnya dia jadi down ya kalau misalnya saya kayak lama gitu di sini. Soalnya kemarin kalau saya terlalu lama buka file ini nanti konfigurasinya bakal down meskipun saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngubah konfigurasi. Jadi mungkin di video kali ini kita sampai di sini dulu. Kita sudah mengkonfigurasi di area Polinela yang di data center public server ya. Kita tadi juga udah pakai Zero Trust. Terus kita juga udah config di server farm, baru sampai di kasih IP. Terus kita udah konfigurasi net overload. Terus di network access yang 2 switch ini itu kita udah bagi VLAN-nya sesuai dengan yang ditentukan. Terus kita juga udah dapet ya IP DHCP untuk setiap klien yang ada di sini di gedung X, dan juga gedung Z. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.